Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat pintar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji serta syukur kita pada kesempatan pagi hari ini diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertatap muka melalui virtual ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan ajaran agamanya hingga yaumil qiyamah nanti. Sobat pintar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya semua? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita, mari kita terus dan tiada bosan-bosannya untuk terus menuntut ilmu untuk masa depan kita semua. Walaupun dalam keadaan pandemi ini, ingat selalu menjaga jarak, menggunakan masker bila di luar rumah, dan menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sobat pintar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masukin materi, mari bersama-sama kita berdoa dan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini pembelajaran yang mendapatkan barokah, ridha, dan penuh dengan makna untuk kita dapat pergunakan di masyarakat ke depannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna sigara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Sayyidina Muhammad wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah kita buka bersama-sama dengan membaca doa. Sobat pintar yang dirahmati Allah, materi kita minggu lalu adalah Islam di Nusantara. Bagaimana sudah kita mempelajari, sudah kalian lihat slide-nya di PowerPoint, sudah kalian baca bagaimana keragaman adat istiadat di Nusantara ini, sehingga Islam bisa masuk dan bersatu dengan adat istiadat itu dan tidak keluar dari ajaran agama Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan juga tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Baik, kali ini kita akan bersama-sama membahas masalah tasamu dan wakaf. Sebelum Bapak lanjut ke slide yang lainnya, barangkali sobat pintar silakan dijawab, boleh dicatat di bukunya dulu baru dijawab, apa itu pengertian tasamu dan wakaf. Bapak kasih waktunya. Baik, alhamdulillah, jawabannya kalian telah Bapak catat. Nanti akan kita lihat jawaban itu benar, tepat, atau ada kekurangan. Nanti kita lihat. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kegiatan pembelajaran secara daring ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengimani bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, menampilkan perilaku toleransi atau tasamu dalam menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, tanda wakaf secara benar, mengartikan perkata Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar, membedakan tanda wakaf dengan benar, merumuskan isi kandungan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mohon dicermati dengan baik-baik. Nah, tadi sudah kalian menjawab apa itu tasamu, apa pengertiannya. Mari kita cocokkan sekarang dengan pengertian tasamu sesungguhnya. Secara bahasa, tasamu artinya toleransi, tenggang rasa, tepo seliro, atau saling menghargai. Sedangkan menurut istilah, tasamu berarti suatu sikap yang senantiasa menghargai, menghormati orang lain
yang berbeda dengan dirinya. Toleransi atau toleran adalah sifat dan sikap tenggang rasa, menghargai pendirian atau pendapat yang bertentangan dengan pendirian sendiri dalam berbagai hal. Di dunia ini, manusia tidak luput dari ketergantungan terhadap orang lain. Karena manusia itu sesungguhnya makhluk sosial yang perlu bantuan orang lain. Oleh karena itu, selain kita memperhatikan diri sendiri, juga kita memperhatikan kepentingan orang lain, meskipun kita berbeda pendapat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya kita membiasakan diri untuk saling bekerja sama dalam kebaikan, saling menghargai orang lain, dan sikap tenggang rasa. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tasamu ini adalah sifat toleransi, sikap toleransi, perilaku tenggang rasa, perilaku menghargai. Artinya ketika kita terjun di masyarakat, kita hidup bermasyarakat, karena kita adalah manusia sosial, maka kita perlu bantuan, pertolongan dari orang lain. Maka untuk itu diperlukan sikap tasamu, akhlakul karimah tasamu, sikap toleransi, tenggang rasa, yaitu kita mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi kita, kita mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan golongan kita. Itulah kita bisa dinamakan menghargai, bisa bertoleransi, bisa menghormati pendapat dan hak-hak orang lain. Jadi dari jawaban yang sudah kalian jawab tadi, alhamdulillah semuanya benar, luar biasa. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat ada tentu tasamu itu mempunyai dalil atau dasar hukumnya di dalam Al-Quran. Tentu tadi sudah tahu, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Hujurat ayat 13 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini, kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Allah memberitahu kita, hei manusia, kata Allah. Ada apa dengan manusia ini? Allah katakan, inna khalaqnakum min dzakari wal untha. Kami ciptakan kamu min dzakari wal untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi Allah ingin menegaskan kepada kita, hai manusia yang ada di muka bumi ini, kalian ini aku ciptakan, aku berikan kehidupan kalian melalui seorang yang laki-laki dan seorang perempuan yang kalian panggil ayah dan kalian panggil ibu. Nah, terus Allah katakan, waja'alnakum syu'ubah. Apa Allah katakan? Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, kata Allah. Wa qabaila lita'arufu. Allah jadikan juga kita bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arufu. Untuk saling kenal, ya, yang satu dengan yang lainnya. Inna akramakum, kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, indallahi atqakum, ialah orang-orang yang paling atqakum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Mari kita cermati ayat ini. Kalian diharapkan harus bisa mengartikan satu persatu, kata per kata. Ya ayuhal nas, itu apa artinya?
Inna apa artinya? Khalaqnakum apa artinya? Min zakariu apa? Min apa? Zakariu apa? Wal unsa apa? Wa ja'alnakum apa artinya? Su'uba dan seterusnya. Nanti kalian diharapkan harus bisa mengartikan kata demi kata. Baik, kita lanjut. Nah, di sini juga ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tasamuh. Ini di hadis tentang tasamuh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Musa, ya. An Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Musa al-Asy'ari, al-mu'minu lil mu'min, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Ya, jadi kita sesama orang Islam, sesama orang Muslim, artinya merupakan satu bangunan yang tidak bisa dipisahkan, saling menguatkan satu sama lainnya. Ketika kita bercerai maka hancurlah, tapi ketika kita bersatu maka utuhlah, dan insya Allah kita akan mampu mengatasi semua masalah. Di hadis yang kedua, ini hadis dari An Abi Hurairah rafahu ilan nabi, dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, wa amwalikum, harta benda kalian, walakin, tetapi, dan akan tetapi, innama yanzuru ila a'malikum, tetapi akan tetapi dia hanya memandang kepada amal kalian, wa qulubikum, dan hati kalian. Jadi Rasulullah mengatakan di hadis ini, yaitu Allah itu tidak ngelihat kita rupanya seperti apa, ganteng, jelek, hitam, dekil, kumel, nggak karuan-karuanan pokoknya. Allah tidak melihat. Allah nggak ngelihat juga ganteng, cantik, putih, kudis, kurap. Allah nggak perlu tahu itu. Kaya, miskin, melarat, belangsak, Allah tidak ngelihat semua itu. Tapi Allah hanya melihat, Allah apa menang apa? Ila a'malikum. Allah lihat amal-amal kita, amal-amal kebaikan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada kaum muslimin, kepada sesama muslim terutama, ya, dan kepada yang selain muslim juga. Itu yang pertama, amal kita yang Allah lihat. Allah nggak ngeliat ganteng, Allah nggak ngeliat jelek, Allah nggak ngeliat tinggi, Allah nggak ngeliat pendeknya kita, Allah nggak ngeliat apa-apa kita, yang dilihat amalnya. Terus yang kedua apa yang Allah lihat? Wa qulubikum, Allah lihat hati kita yang Allah lihat. Niat kita seperti apa ketika kita melakukan suatu kebaikan, niatnya karena Allah atau bukan karena Allah. Itu yang Allah lihat, sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sama-sama terus berusaha melakukan kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa kita yang paling baik, kita yang paling benar. Tetapi rasakanlah bahwa kita adalah manusia yang selalu melakukan kesalahan demi kesalahan. Tetapi yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, coba perhatikan contoh perilaku tasamuh. Antara lain contoh perilaku tasamuh ini coba dipahami, dilihat ya. Tidak memaksakan kepada orang lain, terutama dalam hal memilih agama. Artinya kita nggak memaksakan kepada orang lain memilih agama. La ikrah fiddin. Nggak kita paksain. Pokoknya lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kita masing-masing ini di dalam akidah, nggak boleh kita maksain. Kalau mereka memang pengen masuk Islam dengan kesadaran pribadi, ya monggo ya, asal tidak karena sesuatu paksaan atau intervensi dan lain sebagainya. Yang kedua, tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang-orang non-Islam dalam hal duniawi.
seperti perdagangan dan bermasyarakat. Jadi ketika kita terjun di masyarakat, hidup bermasyarakat, di sana kita harus bergaul dengan siapapun. Kita bergaul dan dengan siapapun kita bersikap baik. Tidak memandang si A, si B, si C, si Z, si X dan lain sebagainya. Semuanya kita harus berbuat baik kepada mereka karena mereka semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus lapang dada menerima setiap perbedaan. Jadi ketika terjadi perbedaan di dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam satu organisasi, kita ikut dan di dalam itu ada perbedaan, maka kita harus dapat menerima dan menghargai perbedaan itu. Karena dengan perbedaan itulah keindahan akan tercipta. Tanpa perbedaan tidak akan tercipta keindahan. Bayangkan saja apabila semuanya ini sama. Tidak ada manusia yang berbuat keburukan, tapi berbuat kebaikan semua. Bagaimana kita menjalankan hidup ini? Ya, yang indah tidak ada yang buruk. Insya Allah kita akan seperti itu. Tetapi ketika ada perbedaan yang satu dengan yang lainnya, maka itulah keindahan. Karena Allah menciptakan kita ini penuh dengan perbedaan. Walaupun kita kembar, satu kembar ya, tetapi tetap ada perbedaan yang Allah berikan kepada fisik kita. Terus yang keempat, tidak boleh mencela atau maki sesembahan orang lain. Jadi tidak boleh kita menghina, mencela, mencaci maki agama orang lain. Karena apa? Semua berhak untuk memilih dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Karena manusia adalah makhluk sosial yang Allah ciptakan. Terus kita lihat apa fungsinya tasamu, apa fungsinya toleransi ini untuk kehidupan beragama, bermasyarakat dan lain sebagainya. Yang pertama tentu untuk mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan derajat manusia baik di hadapan orang lain ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertoleransi, kita bertasamu, insya Allah orang lain ketika melihat kita bisa menghargai orang lain juga, maka kita juga akan dihargai oleh orang lain. Yang ketiga, meringankan beban penderitaan orang lain. Iya, ketika kita bertoleransi, kita melihat tetangga ada yang kesusahan, maka kita membantu. Yang keempat, menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain. Yang kelima, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang keenam, menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. Itu jadi ada 6 fungsi tasamu dan masih banyak lagi yang lain jika kalian bisa mencermati dan memahaminya apa itu tasamu. Nah, sekarang kita ke selanjutnya yaitu ke tanda wakaf. Tadi kalian sudah menjawab wakaf. Apa sih wakaf itu? Wakaf ialah menghentikan bacaan di akhir atau di tengah ayat dengan cara mematikan huruf terakhir pada ayat tersebut. Nah, ini arti wakaf yang sebenarnya. Berhenti atau menghentikan bacaan Al-Quran baik di akhir maupun di tengah dengan cara mematikan huruf terakhir pada ayat tersebut. Nah, kita lihat ada berapa tanda wakaf, ya kan? Mana yang harus berhenti, mana yang boleh berhenti, boleh tidak, mana yang harus fasol dan jalan terus. Wasol itu artinya terus ya. Kalau wakaf berhenti, kalau wasol terus. Alhamdulillah tadi Sobat Pintar sudah menjawab dan jawabannya hampir betul semua. Terima kasih. Nah, di sini ini kita lihat wakafnya. Di sana ada 11 wakaf ya. Kalau mat ini pelajarannya sudah lewat. Kita lihat yang wakafnya aja. Yang wakaf di situ ada wakaf lazim, ada wakaf la wakafi, ada jaiz, ada mustahab, ada aula, ada mujawwaz, ada murakas, ada qila alahi waqfu, ada waslu aula, ada mutlaq, ada mu'anaqah. Mari kita lihat satu-satu. Nah, ini kita lihat apabila tadi tandanya adalah tanda wakafnya huruf mim, itu dinamakan wakaf lazim. Keterangannya lebih utama berhenti, sebaiknya berhenti. Itu kalau wakafnya dengan dilambangkan tanda mim atau wakaf lazim, sebaiknya ketika kita bertemu tanda itu baik di akhir maupun di tengah,
kita dianjurkan lebih utama untuk menghentikan. Ya. Terus ada lagi wakaf yang dilambangkan dengan simbol huruf lam. La wakaf fi. Tidak boleh berhenti, lebih utama wasol atau terus. Nah, kalau kita menemukan huruf lam, ya, huruf dengan simbol huruf lam ini wakafnya, artinya kita dianjurkan lebih utama itu wasol atau terus. Ya, tidak boleh berhenti, teruskan. Tapi ketika nafas kita habis, maka kira murojaah di sebelum wakaf lam itu lagi, atau pas sudah wakaf lam itu kira murojaah. Kita lihat sampai di mana berhentinya kita, maka kita murojaah lagi dari sebelum huruf tanda lam atau tanda wakaf lam. Terus yang ketiga dilambangkan dengan simbol jim, huruf jim, atau dinamakan dengan wakaf jaiz. Wakaf jaiz ini artinya ya kalau jaiz boleh, mau berhenti boleh, mau terus boleh. Ya, kalau wakaf jaiz boleh, mau kita terus boleh, mau kita berhenti boleh, tidak ada masalah. Terus kita lihat dengan wakaf yang disimbolkan huruf qaf dan fa atau dinamakan wakaf mustahab. Ya, ini lebih baik, lebih utama, afdolnya adalah berhenti. Tapi boleh juga kita teruskan, kita wasolkan. Mungkin ayat ini tanggung dikit, kita napas panjang, boleh kita teruskan. Tapi utamanya adalah berhenti. Terus kita ke wakaf, ini dinamakan dengan wakaf al-waqfu aula. Ini lebih baik terus atau wasol, tapi boleh berhenti wakaf ini, ya. Wakaf disimbolkan dengan huruf fa dan lam, ada huruf ya-nya ya. Ketika kalian menemukan wakaf itu, maka lebih baiknya adalah terus wasol. Boleh nggak Pak berhenti? Boleh berhenti, ya. Terus kita lihat ada lagi wakaf dengan wakaf nama mujawwas atau dilambangkan dengan huruf zain, ya. Ini lebih utamanya terus atau wasol. Boleh berhenti tapi utamanya diteruskan. Ketika kalian menemukan huruf wakaf mujawwas dengan lambang huruf zain, maka boleh berhenti tapi utamanya diteruskan. Selanjutnya yaitu wakaf muraqas, ya, dengan tanda atau simbol huruf shad. Nah, ini juga sama, lebih utama, lebih baik terus, tapi berhenti boleh. Kalau tidak kuat napas berhenti itu boleh, tapi terus lebih utama. Terus selanjutnya wakaf kila alaihi waqfu yang ditandakan dengan huruf qaf. Nah, ini lebih utama itu teruskan, tapi boleh berhenti. Nah, kita yang bisa memilih dan mengatur. Jadi kita lihat mana wakaf yang boleh berhenti, boleh terus, lebih utama mana. Nah, kita mau ngambil yang mana silakan. Ya. Terus wakaf wa sallu aula dilambangkan dengan huruf sad dan lam, ya. Ini kalau wakaf ini kalian tempuh, lebih utamanya, lebih baiknya adalah diteruskan atau wasol. Sebaiknya diwasol daripada berhenti. Selanjutnya wakaf mutlaq yang disimbolkan atau ditandakan dengan huruf ta, ya. Ini boleh berhenti, boleh wasol, dan lebih baik, lebih utamanya adalah wakaf atau berhenti. Tapi boleh diteruskan. Tapi utamanya adalah wakaf atau diwasolkan. Yang 11 ini adalah wakaf mu'naqah yang tanda titik 3 ada di 2 tempat, ya. Boleh berhenti di salah satu tempat atau boleh berhenti di salah satu tandanya, yang dimana yang kita mau berhenti. Nggak boleh tapi berhenti di kedua-duanya. Jadi aneh bacaannya kalau kita berhenti di dua-duanya. Tapi boleh berhenti di salah satu tempat. Ada yang wakaf selanjutnya yang tidak ada di situ, yaitu sakta yang ada di surah Yasin yang sering kita baca. Itu sakta, itu kita berhenti sejenak tapi tidak mengambil napas, terus kita lanjutkan. Itu sakta, tulisannya sakta, wakaf sakta, ya. Nah, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kalian sudah mempelajari dari mulai tasamu terus wakaf. Nah, di sini ada latihan wakaf
silakan dikerjakan di buku catatannya, silakan diupload nanti di Google Classroom-nya masing-masing. Mohon dikerjakan, lihat tanda wakafnya. Tanda wakafnya apa, terus dikasih penjelasan. Penjelasannya lebih utama terus atau berhenti, atau boleh terus, boleh berhenti. Ya, silakan dikerjakan di buku masing-masing. Teruslah berusaha gapai cita-cita kalian dalam kondisi seperti apapun. Jangan berputus asa untuk terus belajar dan belajar. Terima kasih semuanya sudah melihat serta membaca materi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah yang Allah ridhoi. Karena sesungguhnya kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu pasti datangnya dari diri Bapak pribadi. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Semoga kita dapat bermanfaat dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.